Berikut kami sajikan pelayanan inovasi pengadilan, yaitu noken informasi kepada masyarakat secara umum. Dan semoga tawaran yang kami ajukan mampu memberikan keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian secara hukum. Oleh karenanya kami mohon dukungan kepada halayak ramai untuk mendukung program pelayanan publik penegakan hukum di wilayah Papua Tengah ini yang kami namakan Pasar Keadilan. Berikut kami sajikan beberapa produk pelayanan inovasi yang kami tawarkan kepada publik. Kami berharap kepada halayak ramai maupun terutama bagi para penegak hukum, terutama di pengadilan. Dalam inovasi yang kami tawarkan adalah berupa noken informasi. Kenapa disebut dengan noken informasi? Karena kami sadar hidup di tengah-tengah masyarakat Papua yang dengan konsep noken informasi ini kami mampu memberikan informasi hukum pada mereka yang membutuhkan, yaitu pada orang-orang yang di atas gunung maupun yang ada di pantai, berupa pemberian informasi yang lintas kewenangan, baik itu ada yang di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama. Pengadilan dituntut untuk memberikan pelayanan bagaimana menyelesaikan konflik-konflik yang bersifat personal maupun yang bersifat sosial, ataupun konflik-konflik kelompok antar suku. Ketika konflik yang bersifat personal maupun bersifat kelompok diselesaikan di luar pengadilan, maka itu akan justru memberikan jaminan dan memberikan rasa keadilan tanpa kemudian harus diselesaikan secara acara. Oleh karenanya inovasi ini memberikan bimbingan maupun pencerahan, bahkan memberikan pendidikan kepada mereka yang jauh di atas sana, di pedalaman maupun di atas gunung. Terhadap inilah kemudian inovasi yang kami tawarkan pula mampu memberikan kedamaian dan juga kenyamanan secara hukum. Berikutnya adalah pada inovasi yang kami tawarkan, kami ingin memberikan satu jembatan antara pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Bagaimana antara pengadilan agama maupun pengadilan negeri memberikan atau menyediakan tenaga-tenaga mediasi, tenaga-tenaga mediator yang mampu memberikan mediasi terhadap konflik-konflik yang ada pada mereka. Dalam inovasi yang kami tawarkan adalah bagaimana antara pengadilan agama maupun pengadilan negeri bersatu padu memberikan pelayanan informasi, yaitu pelayanan yang mampu memberikan satu pendidikan dan juga informasi tentang keperkaraan. Dalam hal ini maka siapapun boleh meminta informasi, baik itu yang terkait dengan kewenangan pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Kemudian yang kedua, dalam noken informasi ini, inovasi yang kami tawarkan adalah bagaimana pengadilan agama maupun pengadilan negeri menyediakan sebuah lembaga bersama yang disebut dengan Alternative Resolution atau APR, yang mampu memberikan solusi terhadap konflik yang bersifat personal maupun konflik-konflik sosial. Dalam produk ataupun gagasan tentang inovasi pelayanan yang kami suguhkan, maka antara pengadilan agama maupun pengadilan negeri akan berikan pelayanan berupa pertama noken informasi. Apakah itu noken informasi? Adalah kegiatan bersama antara pengadilan agama maupun pengadilan negeri yang mampu memberikan pelayanan berupa pemberian informasi kepada para pihak, tidak pandang bulu. Keadilan adalah sebuah keniscayaan. Oleh karenanya bagi mereka yang memerlukan perlu mendapatkan keadilan. Atas keadilan itulah kemudian siapapun dan dimanapun berhak mendapatkan kepastian
Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir. Bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu adalah harta harapan. Oh, tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir. Bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Oh, hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Oh, biar nanti langit terbelah, aku Papua. Terobosan atau inovasi dari Pengadilan Agama Paniai menyangkut tentang pertukaran informasi yang dijadikan dalam media noken inovasi tadi ya. Nah, salah satunya adalah pertukaran informasi menyangkut perkara-perkara yang bisa diselesaikan secara non litigasi tadi. Jika kemudian ada mediator yang bisa dipakai dari pengadilan negeri, dalam arti bahwa mediator di luar pengadilan yang telah bersertifikasi. Nah, kami menyambut baik jika kemudian PA Paniai meminta bantuan tentang mediator tersebut, karena di Pengadilan Negeri Nabire sendiri kami sudah SK-kan tentang mediator di luar pengadilan yang telah bersertifikasi. Nah, kemudian masalah pemanggilan delegasi tadi, selama ini kan kerjasama pemanggilan delegasi sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri di mana membawahi wilayah hukum tersebut. Akan tetapi di Papua, khususnya di Nabire, Kalimantan Tengah ini, kita untuk menjangkau wilayah-wilayah hukum ini sangat jauh, harus dengan pesawat, kalau tidak dengan jalan darat. Kalaupun dengan jalan darat memakan waktu yang cukup lama. Ada tawaran inovasi dari PA Paniai jika kemudian telah berkantor di Paniai menyangkut tentang pemanggilan pihak yang berada di Paniai sendiri ataupun di Nabire ya. Bisa saya sangat apresiasi sekali untuk inovasi tersebut. Cuma masalah ini kan belum pernah terjadi. Jika kemudian hal tersebut ini sebagai wacana inovasi tadi bisa di ACC atau disetujui oleh Mahkamah Agung, artinya yang berperkara di PA sendiri maupun di PN.
Saya kira demikian. Terima kasih. Hukum yang sebelum ada hukum ya, Iya. hukum yang sebenarnya dari pemerintahan, ada aturan-aturan adat atau budaya, Iya, itu betul, yang betul. mengikuti kebiasaan-kebiasaan Iya, itu. betul. Sehingga saya pikir aturan hukum yang ada ini kita bisa lihat juga dari sisi budaya yang ada di Papua. Saya pikir mungkin bukan Papua saja ya, di Jawa ataupun di Sumatera semua punya budaya-budaya, tapi budaya itu sendiri sudah ada hukum tersendiri. Cuma mungkin itu masih jadi hukum tradisional ya, yang belum dikembangkan. Dan mungkin sebagian dari itu sudah dikembangkan juga di dalam dunia ilmu atau di dalam pendidikan. Kebanyakan saya lihat kalau di antropologi mereka lebih banyak berbicara sedikit tentang hukum. Itu satu yang saya lihat. Dan ya kalau misalnya dari pemerintah kita mau menjangkau sampai ke masyarakat, saya pikir kita harus terjun langsung ke masyarakat pribumi atau masyarakat lokal yang ada dengan budaya-budaya tertentu, sehingga kita bisa mendapatkan saran atau masukan-masukan dari mereka yang bisa kita atur atau kita buat dalam ini sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia, sehingga masyarakat itu mereka tidak bisa melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan di negara kita. Itu mereka tidak bisa menyelesaikan persoalan. Mungkin bisa juga, tapi ini mereka tidak mau menyelesaikan secara kekeluargaan. Beberapa kali saya lihat di situ, akhirnya mereka harus turun ke Polres Napire sebagai induk dari polsek tersebut. Saya lihat seperti itu, dan harus menyelesaikan persoalan itu di Napire. Sebenarnya itu kan kita bisa selesaikan di sana, saya lihat dipanggil beberapa kali ke pendekatan sosial yang kita buat. Ya kan ada aturan-aturan pasal-pasal yang mengatur itu. Nah, saya pikir dengan adanya program-program seperti ini dari Pengadilan Agama yang sudah ada, mungkin mau sosialisasi ya, akan memberikan pandangan-pandangan yang lebih luas. Tapi kita lihat dari sisi budayanya. Lagi budaya di sini tuh kan ya, kalau orang yang lama di sini tuh sudah tahu bagaimana budayanya mereka. Ya, kalau Pengadilan Agama mungkin mengatur lebih banyak ke pengadilan. Mungkin kalau di sini ya agama Islam ya, Pengadilan Agama Islam, apalagi mengenai pernikahan dan lain sebagainya. Kalau dari saya bisa memberikan pandangan seperti ini, ya itu sangat baik sekali. Sangat baik dan sangat bermanfaat kalau kita bisa langsung sampaikan kepada masyarakat. Masyarakat pasti tidak akan menolak, karena mereka selama ini tidak begitu tahu tentang pengadilan agama. Mereka hanya tahu pengadilan itu pengadilan negeri itu saja. Ya, kalau pengadilan agama sudah ada di daerah-daerah baru seperti sekarang daerah-daerah Pemekaran. Saya pikir itu sangat bermanfaat, bisa memberikan pandangan yang lebih baik kepada mereka. Mereka juga bisa tahu, sehingga mereka bisa mengatur langkah, dan mereka bisa melihat aturan-aturan itu lebih bermanfaat bagi mereka. Itu dari saya saja, saya bisa melihat. Misalnya dari Pengadilan Agama mau membuat program seperti ini, program Noken ya, sistem informasi Bapak Noken, bisa mendapatkan saran dan kritik yang lebih bagus daripada masyarakat, bisa memberikan informasi yang tepat juga kepada masyarakat, dan masyarakat juga bisa mendapatkan informasi yang tepat dan bisa membedakan mana aturan dari pengadilan agama, mana dari pengadilan negeri. Mereka bisa tahu, karena selama ini saya pikir masyarakat belum tahu. Mereka hanya tahu bahwa pengadilan agama itu hanya mengurus perkawinan dari hukum Islam ya. Dan mereka tidak tahu kalau pengadilan agama juga mempunyai aturan-aturan seperti atau program-program yang mengatur tentang warisan. Jadi saya pikir itu sangat bermanfaat, sangat berguna bagi masyarakat, sangat berguna bukan untuk masyarakat saja, tapi untuk kami semua, baik itu juga pemerintah, karena banyak juga orang birokrasi juga belum tahu, apalagi masyarakat lokal yang belum mengerti
Jadi kalau bisa memberikan itu sebagai pusat informasi, saya kira itu sangat bermanfaat. Saya juga kalau misalnya ini saya juga lebih senang untuk bisa mempelajari dan bisa memberikan itu kepada masyarakat yang belum tahu, sehingga kita sama-sama mengerti. Barangkali itu dari saya. Dan saya senang kalau bisa lebih banyak lagi di ini, di apa, presentasi keluar lah, atau memberikan informasi itu keluar, buat dalam bentuk-bentuk brosur kah, atau dalam bentuk apa, iklan layanan kah, seperti itu, supaya masyarakat bisa tahu. Apalagi di pedalaman itu, di pedalaman atau di sini ya, banyak yang belum punya apa, televisi kah, radio kah, seperti itu, untuk bisa tahu tentang informasi-informasi yang bagus dari pemerintah. Jadi terobosan yang baik. Barangkali dari saya saja. Terima kasih. Di sana pulangku yang puja selalu, tanah Papua pulau indah. Petanda lautmu yang membisu selalu, cendrawasih burung emas. Gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri, kau puja selalu, keindahan alammu yang mempesona. Sungaimu yang deras mengalirkan emas, so ya Tuhan, terima kasih. Di sana pulangku yang memuja